saya Saldi Mansalam, stambuk O2711965, dan teman saya Nama saya Sri Ariska, stambuk O27119-087. Nama saya Haikal, OD7119-073. kami dari kelompok 8 mahasiswa Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Tadulako Prodi Aquacultur 2019, di mana pada video kali ini bertujuan untuk memenuhi laporan praktikum mata kuliah dasar-dasar genetika ikan. Kami akan membahas tentang penentuan jenis kelamin pada ikan. Adapun penentuan jenis kelamin, mengetahui mengenai perbedaan jenis kelamin dalam budidaya ikan sangat penting dalam menentukan induk jantan dan betina yang akan digunakan dalam proses pemijahan pada kegiatan pembenihan ikan. Pada umumnya, suatu spesies ikan terdiri dari dua jenis kelamin, yaitu jantan dan betina. Penentuan jenis kelamin ikan dapat dilakukan dengan mengetahui perbedaan ciri kelamin seksual pada ikan jantan dan ikan betina. Ciri seksual ikan dapat dibagi menjadi dua, yaitu ciri seksual sekunder dan ciri seksual primer. Di mana yang pertama ciri seksual primer. Ciri seksual primer merupakan ciri seksual yang berhubungan secara langsung dengan proses reproduksi. Hal ini adalah organ reproduksi dan hormon-hormon yang mempengaruhinya. Organ reproduksi yang menghasilkan sel kelamin disebut gonad. Gonad ikan meliputi ovarium dan pembuluhnya oviduk pada betina, serta testis dan pembuluhnya spermaduk pada jantan. Gambar 1 merupakan ilustrasi bentuk umum dari gonad dan saluran pembuluh kelamin pada ikan. Ovarium dan testis biasanya berjumlah sepasang, terletak membujur dalam rongga perut terhubung dengan saluran gonad. Spermaduk dan oviduk yang selanjutnya ke arah luar melalui lubang ginjal genital pore. Dalam hubungan antara gonad dan salurannya serta ginjal dan seluruhnya, sebagian kecil spesies ikan tidak memiliki oviduk yang sempurna. Contohnya pada ikan salmonid, sehingga telur mengumpul bebas di dalam rongga perut sebelum dikeluarkan melalui lubang genital. Sebagian besar spesies ikan memiliki oviduk yang sempurna, dapat langsung mengeluarkan telur melalui lubang genital. Pada umumnya, kelamin ikan jantan dan betina dapat dibedakan dengan melihat saluran kelaminnya. Pada ikan betina, telur dikeluarkan melalui oviduk, saluran telur yang terpisah dari saluran kencing, uretra. Sedangkan pada ikan jantan, sperma dikeluarkan melalui saluran sperma yang menyatu dengan saluran kencing, uretra, yang umumnya terbentuk menonjol seperti penis yang ada pada mamalia dan disebut dengan papil genital. Selama tahap awal perkembangan embrio sel germinal, sel kelamin tidak mengalami perkembangan sampai unsur somatik dan gonad, membran eksternal dan jaringan interstistal berkembang pada saat tahap akhir organogenesis pada ikan. Organogenesis, sel germinal diduga bermigrasi ke posisi untuk membentuk bagian dari gonad dan mulai berkembang menjadi oogonium atau spermatogonium. Ketika telah menjadi diferensi seksual jantan atau betina, seiring dengan perubahan ini, sel interstial dari gonad, jaringan non-germinal melalui memproduksi hormon seks yang menentukan karakteristik seksual sekunder berikutnya melalui dari dimorfisme hingga perlakuan seksual. Secara umum, jaringan interstial dari gonad menghasilkan hormon seks steroid dalam merespon pesan hormonal dari kelenjar
hipofisis di pangkal otak. Sumbu hipofisis gonad ini mengontrol ekspresi seksual yang meliputi pengembangan, pematangan, dan pelepasan gamet, sperma, dan ovum. Sebagian respon terhadap iklim atau isyarat musiman. Melalui cara ini seksual ikan erat kaitannya dengan keadaan lingkungan, sehingga dalam situasi praktis masalah-masalah produksi yang muncul karena faktor alam dapat diatasi dengan manipulasi lingkungan, cahaya atau suhu, atau dengan pemberian hormon seks secara langsung. Sebelum memasuki fase remaja, juvenil, umumnya ikan tidak bisa dikenali jenis kelaminnya. Hal ini terjadi karena kelamin ikan belum terdiferensiasi secara sempurna. Meskipun secara genetis ikan terdiri dari jantan dan betina, XX dan XY atau WW dan WZ. Namun faktor lingkungan lebih mempengaruhi diferensiasi kelaminnya, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan kelamin ikan secara fungsional dan genetis. Maka dari itu, penentuan jenis kelamin ikan dapat dianggap plastis. Jenis kelamin ikan tidak dapat diketahui saat ikan tersebut baru menetas. Kelamin ikan dapat diketahui setelah sel kelamin telah terdiferensiasi sempurna. Tidak seperti pada mamalia yang jenis kelaminnya dapat diketahui sejak lahir. Hal ini dikarenakan adanya interaksi lingkungan yang menentukan jenis kelamin pada ikan. Bahkan beberapa spesies ikan memiliki sifat hermafrodisme, kelamin ganda. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Saldiman Salam. Nomor 2, ciri seksual sekunder. Ciri seksual sekunder adalah ciri kelamin yang dapat ditandai dengan melihat ciri-ciri fisik untuk membedakan ikan jantan dan betina. Namun, tidak semua jenis ikan bisa dibedakan jenis kelaminnya hanya dengan melihat ciri-ciri fisiknya. Contohnya ikan ringau, Datyniodis microlepis, yang sangat sulit dibedakan jenis kelaminnya sehingga seringkali terjadi kesalahan dalam pemilihan induk. Jenis ikan yang memiliki morfologi, bentuk, dan ukuran tubuh yang jelas berbeda antara ikan jantan dan betina, maka ikan tersebut memiliki ciri dimorfisme seksual. Sedangkan jenis ikan yang memiliki perbedaan warna yang jelas antara ikan jantan dan betina, maka ikan tersebut memiliki ciri dikromatisme seksual. Suatu jenis ikan dapat memiliki kedua ciri tersebut, atau hanya salah satunya saja, atau bahkan tidak ada kedua-duanya. Ciri seksual sekunder pada ikan jantan dan betina berkembang seiring dengan diferensiasi seksual yang terjadi seiring dengan perkembangan stadia ikan, larva, benih, juvenil, dewasa. Ciri kelamin sekunder akan berkembang menentukan status kelamin ikan tersebut. Ikan jantan biasanya mengembangkan karakteristik seksual yang lebih ekstrim dari segi morfologi, warna, dan agresivitas. Hal ini dipengaruhi oleh hormon androgen yang diproduksi oleh testis. Secara umum, bentuk sirip ikan jantan lebih panjang, warna ikan jantan lebih cerah dan cemerlang, serta ikan jantan memiliki tingkat agresivitas yang lebih tinggi. Namun dari segi ukuran, pada beberapa spesies ikan betina memiliki ukuran tubuh yang jauh lebih besar dari ikan jantan. Berdasarkan kemunculannya, ciri seksual sekunder dapat dibagi menjadi dua, yaitu ciri seksual sekunder sementara dari ciri seksual sekunder permanen. Ciri seksual sekunder sementara hanya muncul pada waktu musim pemijahan saja. Ciri seksual sekunder muncul akibat adanya rangsangan lingkungan pada saat musim pemijahan. Secara umum, ikan yang siap memijah atau birahi menunjukkan beberapa perubahan perilaku dan penampakan tubuhnya yang muncul karena pengaruh hormonal saat ikan sedang birahi. Perubahan ini merupakan salah satu bentuk adaptasi produksi yang dikembangkan oleh spesies ikan tersebut untuk kelestarian jenisnya. Ciri seksual sekunder sementara yang muncul pada beberapa spesies ikan diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Ovipositor pada ikan Europan, Bitterling atau Rebius cereus.
yaitu pada organ ikan betina yang digunakan untuk meletakkan telur pada instan garam air tawar. Kedua, adanya semacam jerawat dengan susunan yang khas di atas kepala ikan horny head jantan pada waktu musim pemijahan. Ketiga, perubahan pada ikan jantan selama masa pemijahan pada beberapa spesies. Misalnya, warna kebiruan pada ikan Pecos pupis, Cridon usensis. Warna kehitaman pada ikan Mexican pupis atau Cridon deltrania. Warna merah pada kepala dan sirip ikan Blue Skinner. Ciri seksual sekunder permanen. Ciri seksual sekunder yang berciri permanen atau tetap, yaitu tanda ini tetap ada sebelum, selama dan sesudah musim pemijahan. Misalnya tanda bulatan hitam pada ekor ikan Ami Kalpa jantan, monopodium pada Gambuis alpinis, cluster pada ulangan ikan Elasmobranchia, warna yang lebih menyala pada ikan Mebister, beta dan ikan-ikan karang, ikan Photoscrus yang berparasit pada ikan betina dan sebagainya. Biasanya tanda seksual sekunder ini terdapat positif pada ikan jantan saja. Apabila ikan jantan tadi dikastrasi, testilnya dihilangkan. Bagian yang menjadi tanda seksual sekunder menghilang, tapi pada ikan betina tidak menunjukkan sesuatu perubahan. Sebaliknya, tanda bulatan hitam pada ikan Amia betina akan muncul pada bagian ekornya seperti ikan Amia jantan. Bila ovarium dihilangkan. Hal ini disebabkan adanya pengaruh dari hormon yang dikeluarkan oleh testis mempunyai peranan pada tanda sekunder. Sedangkan tanda hitam pada Amia menunjukkan bahwa hormon yang dikeluarkan oleh betina menjadi penghalang timbulnya tanda bulatan hitam. Demikianlah video dari kami tentang penentuan jenis kelamin pada ikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.